Lebih jelasnya mari kita lihat videonya. Kalau ada yang mengatakan misalnya Nabi Isa itu Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Karena dia misalnya, mohon maaf, kita cek, dia dipertuhankan. Nabi Isa dilahirkan. Sifat Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Lalu dikatakan misalnya, tapi kan dilahirkannya itu bukan biasa. Kalau manusia dilahirkan mesti ada bapak, ada ibu. Ini kan bapaknya nggak ada, cuman ibunya. Kalau manusia kan ada bapak, ada ibu. Isa nggak ada bapak, ada ibunya aja. Ini mesti beda, ini lain ini. Kita jawab, Adam lebih hebat lagi kata Al-Quran. Adam lebih hebat, bapak nggak ada, ibu nggak ada. Kenapa Adam nggak jadi Tuhan? Oke, kira-kira itu argumentasinya ya. Nah, sebenarnya argumentasi semacam itu tuh tidak murni datang dari Adi Hidayat itu. Ya, argumentasi semacam itu sebenarnya sudah lama. Ya, sudah lama. Mungkin pada zaman Ahmad Deedat kalau saya tidak salah ya, dalam salah satu debatnya Deedat dengan seseorang, dia menggunakan argumentasi semacam itu lalu diikuti oleh para polemikus Islam lainnya. Pertama-tama kita melihat dulu asumsi ya dari omongan-omongan dari Adi Hidayat itu. Asumsinya adalah bahwa Yesus di dalam Alkitab itu atau dalam cerita Injil itu adalah sama dengan Isa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, terlepas dari benar tidak asumsi itu, tapi marilah kita ikuti saja asumsinya bahwa ketika membangun argumentasi semacam itu, yang diyakini oleh Adi Hidayat dan juga yang lain-lain adalah bahwa memang Isa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama yang dibicarakan di dalam Al-Quran maupun juga di dalam Alkitab. Nah, sebenarnya seperti saya bilang tadi bahwa itu sebenarnya argumentasi lama. Kalau yang kita lihat tadi dalam apa yang diungkapkan Adi Hidayat itu kan dia hanya ngomong dua, yaitu kalau Yesus lahir tanpa ayah, bukankah Adam itu lebih hebat karena lahir tanpa ayah dan tanpa ibu? Kenapa Adam tidak dijadikan Tuhan? Lalu yang kedua, kalau Yesus dijadikan Tuhan karena dia membangkitkan orang mati, tidakkah Abraham lebih hebat lagi karena bahkan Abraham bisa membangkitkan yang mati dengan cara yang lebih spektakuler, lebih ajaib seperti burung yang dipotong-potong tadi, ya. Nah, saudara-saudara, sebelum saya mulai menanggapi intinya, sebenarnya ada beberapa kesalahan yang dibuat di dalam argumentasi itu yang diungkapkan oleh Adi Hidayat maupun juga yang diungkapkan oleh Deedat. Pertama, tadi ya, ingat dia bahwa kalau Yesus dijadikan Tuhan karena dia lahir tanpa ayah dan ibu, bukankah Adam lebih hebat karena dia dilahirkan tanpa ayah dan tanpa ibu? Kenapa tidak dijadikan Tuhan? Masalahnya, Alkitab tidak berbicara bahwa Adam itu dilahirkan. Adam tidak pernah dilahirkan. Maka perbandingannya menjadi tidak cocok. Adam itu diciptakan dan langsung menjadi seorang manusia dewasa. Kedua, tidak ada kisahnya Abraham itu bikin mujizat seperti yang diceritakan oleh Adi Hidayat itu. Kalau dia mau ambil dari Al-Quran, dia terserahlah. Tapi itu cerita tidak pernah ada di dalam literatur agama terpercaya seperti yang dimiliki oleh agama Yahudi maupun agama Kristen, yaitu kitab-kitab yang datang lebih tua daripada Al-Quran. Jadi itu tidak ada. Tahu-tahu bisa muncul di dalam Al-Quran itu cerita dari mana, ya. Jadi itu perlu diberikan catatan. Ketiga, kalau di dalam perbandingan dengan Yesus itu dia dijadikan Tuhan karena dia bangkit dari antara orang mati, lalu akhirnya compare dengan atau diperbandingkan dengan Lazarus dan lain-lain. Nah, ingat juga bahwa Yesus itu tidak hanya dikatakan dibangkitkan, tapi kalau kita meneliti lebih jauh, Yesus itu juga membangkitkan diri sendiri. Dalam Yohanes pasal 2 dia bilang, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yang dimaksudkan itu adalah dirinya. Dengan kata lain, bunuh aku, dalam 3 hari aku akan bangkit. Aku akan mendirikannya kembali. Aku berarti dari dirinya sendiri. Juga di dalam Injil Yohanes dibilang bahwa ya, aku berkuasa memberikan nyawaku dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Itu berarti bahwa kebangkitan Yesus itu bukan hanya sekedar dibangkitkan oleh pihak Allah Bapa dan juga Roh Kudus, tapi juga dia bangkit dengan kuasanya sendiri. Nah, itu beberapa catatan pendahuluan. Sekarang saya akan masuk pada inti argumentasi itu. Saudara, ingat ya bahwa di dalam membangun argumentasi,
terutama argumentasi-argumentasi dari Islam, saya menemukan ada begitu banyak kecacatan logika, fallacy, kesesatan berpikir. Itu banyak dilakukan oleh Donny Tan. Saya baru bikin video ya sebelumnya tentang kesesatan berpikirnya Donny Tan. Saudara bisa lihat di YouTube saya. Tapi juga sebenarnya argumentasi yang diungkapkan oleh Adi Hidayat ini dan juga orang-orang yang menggunakan argumentasi semacam itu membuat sebuah kesesatan berpikir yang namanya kategori mistake atau kesalahan kategori. Apa itu fallacy, kesesatan berpikir, kesalahan kategori? Ini adalah kesalahan ketika seseorang itu membandingkan hal-hal yang tidak berada di dalam kategori yang sama. Hal-hal yang tidak ada dalam kategori yang sama itu diperbandingkan. Nah, di dalam argumen itu yang kita sudah lihat ya, sifat-sifat atau kelebihan-kelebihan dari Yesus itu tidak dibandingkan dengan satu orang, melainkan dibandingkan dengan sejumlah orang atau beberapa orang yang memiliki kelebihan berbeda. Nah, perbandingan itu seolah-olah menyarankan bahwa karena beberapa individu yang lain memiliki sebagian dari kelebihan yang sama dari Yesus, maka mereka juga harus dianggap sebagai Tuhan. Tapi tidak ada satu individu yang lain yang memiliki semua kelebihan tersebut secara menyeluruh dan unik seperti yang terdapat dalam satu pribadi itu, dan dalam hal ini adalah Yesus. Untuk membandingkan Yesus dengan benar, maka seharusnya perlu membandingkan keunikannya secara keseluruhan dengan satu orang yang lain dan tidak membaginya menjadi beberapa orang. Ya. Jadi sebetulnya di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah perbandingan yang berbeda secara kategori yang tidak layak diperbandingkan. Ini namanya kesesatan berpikir kategori mistik. Nah, ini mereka tidak belajar logika, makanya mereka bikin kesalahan dan kekacauan, kesesatan berpikir, tapi menganggapnya argumentasi yang begitu hebat. Nah, inilah yang saya jumpai banyak di dalam polemikus-polemikus Islam itu. Nah, Tuhan yang tadinya Nabi Isa menyembah satu Tuhan, ingat ini kita bicara dengan persepsi kita ya. Kalau sedang disoal, kita diskusi. Ya, jangan langsung tersangka aja, yang itu nggak tepat. Kalau ada yang tidak beda pendapat, kita diskusi. Jangan mencela orang, kita diskusi dengan cara yang ilmiah. Dia begitu disoalin Nabi Musa, Nabi Isa dijelaskan oleh Quran. Hei, di antara yang tidak benar itu Anda menuliskan di situ. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celaka bagi orang yang ngarang-ngarang dengan tangannya, nuliskan di Alkitab. Yang tidak seperti itu sebelumnya. Ya, Ten Commandment isinya begini, kenapa jadi berubah seperti itu? Hei, Taurat begini, Injil isinya begini, kenapa Anda rubah begitu? Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga di antara satu dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini, Tuhan itu cuma satu, menunjuk pada satu yang satu. Bahkan Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Yuk kita buktikan. Kata Anda di kitab Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya. Benar nggak Anda Tuhan? Ya, sekarang diturunkan. Kan tadi kita sepakat bahwa Allah tidak akan berdusta. Allah Maha tahu, Allah Maha segalanya. Maka diturunkan di Al-Quran. Buka Quran surah kelima Al-Maidah ayat 116. Awas, hati-hati. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Pertama, kalau Anda mendengar berita kemudian yang tidak pasti, klarifikasi pada sumber pertamanya. Orang beriman kalau ada berita yang tidak benar, cek dulu pada pemiliknya. Tanyakan, benar nggak? Nah, tadi mengatakan Nabi Isa ngaku Tuhan. Allah nanya langsung ke Nabi Isanya. Mudah bagi Allah mengatakan begini, itu nggak benar. Isa nggak pernah ngaku Tuhan. Mudah, karena Allah Maha tahu. Tapi kenapa kemudian langsung ditanyakan kepada Nabi Isa supaya keluar langsung di lisannya? Persis seperti, awas, persis seperti iblis disebutkan oleh Allah. Nih, ingkar, sombong. Quran surah 2 ayat ke-34. Wa idh qulna ya lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba enggan wastakbar, sombong. Dari mana tahu sombongnya? Kalau Allah langsung mengatakan nih dia sombong nggak mau sujud nih, maka iblis bisa berkata, enggak kok saya nggak sombong.
Tapi ayat itu baca dengan Quran surah 7 ayat 11 sampai dengan 13. Ditanyakan langsung di lisannya. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei kamu, kenapa kamu enggak mau sujud ketika saya perintahkan? Ini bukan masalah sujudnya, tapi ini perintah saya. Kenapa kamu enggak mau sujud? Qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak layak orang yang levelnya lebih tinggi mesti hormat kepada yang lebih rendah. Sombong, keluar, begitu keluar di lisannya tidak ada celah untuk mengelak. Sekarang Allah tanya langsung ke Nabi Isa, ditanyakan Isa, anaknya Maryam, langsung dengan binnya. Ya Isa bin Maryam, hei Isa anaknya Maryam, langsung dengan binnya supaya tidak salah di kemudian hari. Lihat, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah. Apakah engkau pernah mengatakan pada nas manusia? Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Nas kalau disebutkan menunjuk semua manusia tanpa kecuali. Seakan Allah ingin mengatakan, hei, jangan sampai kelewat nih. Ada enggak dari semua manusia itu pernah ngaku ke satu orang aja, kamu Tuhan, ibumu Tuhan? Pernah enggak ngaku begitu? Semua manusia pastikan ya, ingat-ingat, kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, pernah ngaku enggak? Kata Isa, enggak pernah saya. In kuntu qultuhu laqad alimta. Ya Allah, engkau Tuhan. Kalau saya pernah katakan, pasti engkau mengetahui yang lebih daripada saya. Itu kalimat yang ngalir di lisannya. Indah sekali. Di pertama, Nabi saja yang dikatakan mengaku Tuhan, Nabinya sendiri mengatakan saya bukan Tuhan. Jadi kalau orangnya mengatakan saya bukan Tuhan dan Anda menuhankannya, berarti ada yang salah dengan pemikiran Anda. Ini kaidah Quran, logikanya Quran. Anda katakan, kata Anda, beliau ngaku Tuhan. Nabi ngaku Tuhan, Isa, Yesus, Mesias ngaku Tuhan. Saya tanyain langsung ke nabinya, saya tanya Yesusnya, saya tanya Isanya, saya tanya Mesiasnya, kamu benar ngaku Tuhan? Isa jawab, enggak. Kalau saya ngaku Tuhan, pasti engkau lebih tahu ya Allah. Nih kata Isanya, dia ngaku Tuhan. Kenapa kau masih mempertuhankan? Logis gak? Anda katakan kemarin dia ngutang, saya tanya orangnya, kamu ngutang kemarin? Enggak. Kalau saya ngutang Bapak kan tahu. Kan saya ada di situ, Bapak tahu apa yang saya lakukan. Tuh, bawa orangnya. Sampai bilang, nih kata orangnya, enggak kok ngutang, enggak. Ini orangnya bilang, enggak, Anda masih katakan ngutang. Kan aneh. Paham nggak? Nah itu logika yang sangat jelas sekali.